dan bersama kita sudah hadir Mas Fuadi. Sebetulnya harusnya dipanggil Uda nih ya. Ya mana aja lah. Mas semua dipanggil Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, dan ini adalah event kedua dari Belajar dari Bintang yang merupakan program KBM App ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan belum mendownload bisa mengunduh ya KBM App, KBM App ya di Google Play Store-nya. Dan bersama kita sudah hadir Mas Fuadi. Sebetulnya harusnya dipanggil Uda nih ya. Ya mana aja lah. Mas semua dipanggil Mas. Jadi kalau misalnya keceplosan maaf ya. Oke, kita langsung aja nih karena waktunya, dan saya kira tidak perlu diperkenalkan, teman-teman sudah tahu kehebatan pengarang yang ada di bersama kita saat ini ya, Ahmad Fuadi. Sudah berapa buku sekarang nih? Wah, baru dikit dibanding Mbak Asma nih, luar biasa. Apa-apa, tapi yang penting hit semua gitu ya. Satu hit semua, belasan, dan belasan. Ya, bahkan sudah selesai syutingnya. Ya Mas ya? Iya. Oke, pertama kali kecemplung di dunia kepenulisan nih gimana nih? Pertama kali kalau nulis biasa itu gara-gara melihat ibu saya. Ibu saya itu kan seorang guru SD, Mbak Asma. Kalau pulang ajar, ibu saya biasalah meriksa catatan dari tugas dari murid-muridnya. Itu kan numpuk. Nah, habis itu biasanya ibu saya pindah ke sebuah buku hitam yang selalu ditulis itu. Saya penasaran ibu saya nulis buku apa ya gitu. Pernah satu kali ibu lagi nggak ada, saya diam-diam membuka buku itu. Ternyata itu buku harian ibu saya. Tapi buku harian ibu-ibu ya nyampur-nyampur, ada resep dapur juga, ada catatan hutang piutang, ya. Tapi juga ada tentang kehidupan kita gitu ya. Nah, untuk pertama kali saya sadar ternyata kita bisa ya bercerita ke diri kita sendiri, menulis tentang kehidupan kita sendiri. Nah, sejak itu saya juga pengen tuh, akhirnya saya beli buku tulis biasa, Mbak Asma, yang zaman dulu tuh agak tebal. Lalu mulailah saya menulis gitu, itu waktu madrasah sanawiyah itu usia SMP. Menulis keadaan sehari-hari aja di sekolah, mulai suka-suka sama teman, ditulis pakai sandi rumput kayak gitu. Berarti bahkan sebelum ke Gontor ya? Iya. Nah, cuma itu kan cuma cerita-cerita biasa aja ya, belum terasah lah. Tapi mungkin pelan-pelan itu sebetulnya kita nggak pernah sadar, itu kan melatih otot menulis ya. Karena ditulis setiap hari walaupun nggak panjang, nah, lama-lama mungkin jadi kebiasaan, jadi habit. Nah, waktu di Gontor lah mulai ketemu guru yang mengarahkan. Nah, waktu kuliah juga ketemu teman-teman di majalah kampus. Nah, begitulah terus berlanjut sampai jadi wartawan di Tempo dan sampai sekarang. Baik, Mas. Aku salah satu yang Asma perhatikan, caramu membuat judul itu kayaknya unik gitu loh. Ya, dari Negeri Lima Menara gitu, kemudian Ranah Tiga Warna gitu. Biasanya apa sih yang dilakukan untuk menemukan judul yang asik gitu, judul yang tepat sekaligus menarik nih buat cerita? Kalau saya melalui ini sih, melalui logika statistik gitu Mbak Asma. Gimana tuh? Kalau ketemu ide, judul ditulis, ketemu lagi besok ditulis, lagi mandi ketemu ditulis. Nah, jadi biasanya tuh terkumpul lah puluhan judul, calon judul gitu yang kira-kira menggambarkan karya ini. Nah, dari sana kemudian pelan-pelan saya kurangin, dibikin shortlist lah ya, dipilih mungkin sekitar 10. Dari 10 itu kemudian saya bagikan ke teman-teman, paling pertama tuh dibagikan ke istri, ke Yai. Dia first reader lah untuk semuanya. Nanti dibagikan ke teman-teman yang kira-kira dia bisa kasih masukan. Nanti makin pendek lagi tuh, mungkin sekitar 5 ya. Nah, di sana kadang-kadang saya masih kocok ulang tuh, Mbak Asma. Kata-katanya bisa dipindah-pindah gitu ya.
Dari sana kemudian ketemu, mungkin inilah yang paling enak. Jadi prosesnya gitu tuh, dari yang banyak dikecilkan. Buat tes yang banyak gitu ya, sampai kemudian disaring gitu ya. Betul, ya, teman-teman bisa terbayang ya, buat teman-teman yang hadir, ini saat ini kita live di Facebook ya, di KBM, di grup KBM, Komunitas Bisa Menulis, sekaligus juga selain di Zoom ini gitu. Dan buat teman-teman yang sekarang masih ikutan live di Facebook ya, bisa berinteraksi langsung nanti, termasuk bisa bertanya langsung ke Fuadi ya, melalui ya ikutan untuk live di Zoom-nya. Jadi bisa menghubungi, biasanya ada nomor yang diinfokan. Oke, kebayang itu baru buat judul. Ya, jadi dirimu tuh sudah seserius itu, padahal baru masuk ke judul gitu kan. Nah, kalau ke proses kreatifnya, sebetulnya apa sih yang dilakukan seorang Ahmad Fuadi gitu ya? Katakanlah barangkali ada tradisi tertentu, ada waktu tertentu, dari mulai misalnya dapat ide gitu ya, kemudian membuat proses bikin outline kah, atau gimana? Saya itu kan sebetulnya saya menyebut diri saya itu bukan berbakat menulis ya, Mbak Asma, tapi saya belajar nulis gitu, karena saya tahu saya nggak punya latar belakang menulis prosa, kan nulis buku harian beda dengan prosa ya. Jadi saya kemudian pindah di wartawan, karirnya wartawan itu menulis fakta kan, lagi-lagi bukan bercerita. Jadi bahasanya mungkin agak kaku untuk kemudian bercerita yang sesuai dengan kaidah prosa lah. Makanya saya dengan sadar mencoba belajar. Nah, sebetulnya belajar pertama itu karena istri saya sih, dia khawatir lihat saya mau nulis novel tapi nggak punya pengalaman nulis prosa gitu ya. Daripada nanti dipikir orang itu laporan jurnalistik yang panjang, kita malu-maluin aja nih katanya. Udah baca dulu nih buku. Nah, dia pernah waktu itu tugas ke Singapura, dia beliin saya sebuah buku judulnya How to Write a Novel. Bagaimana menulis novel. Ya udah sesimpel itu tuh judulnya. Penulisnya Nigel Words. Nih baca dulu nih Bang katanya. Ya udah saya baca aja dari from cover to cover, dari halaman belakang, dari halaman depan. Pokoknya saya baca benar-benar. Ya udah saya praktekkan apa yang ada di sana, Mbak Asma. Jadi mulai dari gimana memulai sebuah ide. Oh, saya udah punya ide nih. Dari ide kemudian dikembangkan. Ada yang bilang pakai toolsnya mind map. Ya udah saya pakai juga mind map. Nanti dari sana dikembangkan, mulai cari karakter, membangun karakter. Ya udah saya coba juga. Di sana kan ada rumusan karakter gini-gini. Ya udah saya coba. Pokoknya saya coba seperti yang benar-benar ditulis itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian menemukan nih cara-cara yang tidak harus melalui buku ya, yang kayaknya lebih asik seperti ini. Nah, saya terus belajar lagi, Mas. Saya beli lagi tuh banyak buku teknik menulis. Pokoknya saya baca sebanyak mungkin. Saya mulai juga baca novel. Bahkan saya berterima kasih nih sama Mbak Asma. Saya ikut kelas pertama Forum Lingkar Pena. Itu kan ada tuh penerimaan pertama ya. Itu kan biasanya ada public lecture-nya ya. Kalau nggak salah itu Mas Heri Nurdi deh yang kasih public yang berbagi ya. Nah, saya terinspirasi, ternyata asik banget gitu ya. Nah, waktu itu naskah sudah hampir selesai sebetulnya. Cuma saya masih terus belajar. Nah, akhirnya ya jadi juga tuh buku. Jadi prosesnya nggak ini ya, agak-agak mencoba-coba, tapi saya tetap mengambil jalan belajar untuk bisa menulis itu. Ada waktu-waktu tertentu nggak yang lebih nyaman buat kamu untuk nulis? Nah, saya kan dilatih, I was trained as a journalist gitu ya. Jadi sebagai wartawan itu kan kita dipaksa keadaan menulis kapan saja, di mana saja. Dan nggak boleh punya alasan, nggak punya inspirasi gitu. Kalau punya alasan itu, kalau nggak punya alasan gitu, besok korannya bolong-bolong gitu. Kenapa bolong? Wartawannya nggak nulis, lagi nggak mood gitu. Jadi itu saya bawa juga tuh disiplin itu, disiplin tidak perlu menunggu tempat, waktu, dan mood gitu ya. Tapi kalau ditanya, yang paling nyaman sebetulnya menulis tuh habis subuh kalau buat saya. Biasanya berapa lama Fuadi? Nah, waktu Negeri 5 Menara itu saya nulis, saya lagi kerja full time itu, Mbak. Nah, artinya saya bangun subuh, habis itu nulis sebelum ke kantor. Ya, setengah jam, 40 menit. Kalau ini 1 jam, saya usahakan teratur ya. Nanti kalau lagi makan siang ada waktu sedikit, coba lagi. Kalau malam nggak capek, pulang dari kantor, nulis lagi. Jadi saya pikir rata-rata sehari itu mungkin setengah halaman sampai 1 halaman ya.
Setahun itu udah dapat manuskrip ya 300-an, 400-an halaman. Berarti Negeri Lima Menara sekitar setahunan proses kreatifnya? Totalnya 2 tahun ya, karena naskah mungkin setahunan dapat, habis itu bolak-balik, diperiksa, editing, totalnya 2 tahun jadinya. Dari awal memulai. Kan tidak semua penulis ya bisa mengambil cuplikan atau episode dari kehidupannya itu menjadi bahan novel dia gitu ya. Nah, karena ada proses pasti harus memilih dan sebagainya gitu. Nah, dirimu kan termasuk yang ada part dari pengalaman gitu ya, kekayaan perjalanan hidup yang diabadikan di novel Negeri Lima Menara ya, kemudian Ranah Tiga Warna gitu. Apa sih poin-poin yang mungkin bisa dibagi kepada teman-teman di KBMF ini, teman-teman di komunitas Bisa Menulis, ketika kita harus ya, atau ketika ingin mengabadikan perjalanan hidup menjadi sebuah karya fiksi? Keuntungannya kalau kita mengambil struktur besar dari apa yang pernah kita alami, sebagian riset mungkin sudah terlaksana ya, karena kan kita mengalami ya. Tapi kemudian struktur besar itu kan dikembangkan menjadi ada sisi dramatisnya, sisi fiksinya. Nah, kalau saya mengambil struktur besarnya itu untuk memudahkan. Jadi sebagian saya nggak mulai dari scratch ya, nggak mulai dari yang kosong banget idenya. Paling nggak saya memakai ide-ide besar yang ini. Nah, dari sana kemudian udah dapat struktur besar, mulailah proses memfiksikannya. Nah, biasanya mulai dari karakter tuh. Karakter yang real itu dia hanya sebagai model awal aja. Dan saya wawancara karakter realnya. Bahkan saya minta izin sama teman-teman. Saya mau nulis novel nih tentang dulu kita di pesantren, di pondok. Kalau saya ngomongnya berdasarkan cerita kamu gimana gitu ya. Tapi nggak pas loh ya. Ini nanti akan beda loh ya. Mereka takut tawa aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, dari sana tuh mulai tuh saya mengembangkan karakter yang lebih dari si karakter hidup ini. Dia menjadi karakter fiksional tapi ada basisnya. Terus yang lain, pengembangan fiksinya yang lagi adalah mengganti timeline. Jadi timeline itu bisa kita bolak-balik, waktu, tahun bisa kita ganti gitu ya. Kalau kita ingin mengganti. Yang juga bisa diganti tentu nama ya. Nama itu punya keasikan sendiri sih sebetulnya mengganti-ganti, karena kita tiba-tiba punya kemewahan untuk menciptakan nama-nama aneh yang mungkin hanya ada di kepala kita. Nah, itu sih antara lain kalau memulainya, kalau dari pengalaman saya Mbak Asma, terbantu oleh struktur besar cerita yang dialami. Terus kalau balik ke, karena gini sih, banyak banget Asma pertanyaan-pertanyaan gitu, atau bahkan permintaan ya dari pembaca yang mereka merasa punya pengalaman nih gitu. Cuma merasa punya pengalaman yang worth it untuk dinovelkan gitu, karena dengan bahwa kenyataannya memang itu layak gitu atau bagus banget, itu kan beda gitu ya. Benar. Itu sih. Nah, kemudian terkait judul nih, balik lagi ke judul gitu. Judul-judulmu itu kan selalu melibatkan angka ya, sejauh ini. Iya nggak sih? Nah, itu kenapa tuh? Apa ada alasan atau filosofi tertentu gitu? Atau apa nih? Atau pengen unik atau gimana? Oke. Tapi boleh balik ke tadi, ada yang lupa saya sampaikan. Boleh. Jadi ada kutipan, saya lupa siapa ya. Sebetulnya hidup manusia itu seperti sebuah novel. Tapi sudah diedit bagian yang membosankannya. Karena hidup kita kan tiap hari bisa boring banget kan. Yang menarik-menariknya kadang-kadang terjadi sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Nah, bagi teman-teman yang merasa hidupnya bisa dijadikan novel, ya siap-siap memilah mana yang menarik, mana yang enggak. Yang menarik buat kita belum tentu menarik buat orang. Yang enggak menarik buat kita mungkin menarik buat orang. Nah, di sana tuh mungkin perlu dicoba-coba gitu ya, perlu juga reviewer. Nah, balik ke pertanyaan tadi tentang judul. Saya kan mencoba membuat judul yang stand out ya, yang cukup berbeda di zaman itu. Kan Negeri Lima Menara terbit 2009. Nah, saya riset juga tuh ke toko buku. Gimana sih tren judul waktu itu? Oke. Nah, salah satu tren judul waktu itu adalah di atas, di bawah, posisinya ya, positioningnya. Yang tengah cukup jarang. Saya pikir ya mungkin kita coba aja di tengah gitu ya. Yang dimaksud di atas di bawah itu apa
Di kalau covernya bulat itu kotak di posisi bagian ya? atas posisi. Yang di tengah itu belum banyak waktu itu. Apalagi center ya, di center banget. Oke, posisi udah mungkin ini menarik gitu ya. Nah, tadi kan ada proses dapatkan judul kan ya. Akhirnya judulnya ketemu pakai angka ini enak. Jadi nggak sengaja tuh kayaknya enak nih, ada rimanya ya. 5 menara gitu ya. Nah, habis itu ya udah saya pikir kalau dia trilogi diikutin aja stylenya. Stylenya judul di tengah, stylenya angka aja terus mengikuti. Kalau nanti ada buku keempat saya bingung, angkanya udah habis mundur gitu. Masa 0, masa -1 gitu ya. Jadi dia nggak terlalu by design sih, tapi mengikuti pola aja. Ya udah kita ikuti aja pola, dan kebetulan ceritanya masuk. Yang Ranah 3 Warna kan cerita tentang perantauan ke 3 tempat, ya paslah 3. Yang buku terakhir itu kan pencarian makna hidup, ya saya pikir 1 itu menarik lah, bisa simbol dari pencarian tempat kita bermuara itu kemana, ke yang 1. Jadi jadinya 531. Oke, Fuadi kan kalau kayak Stephanie Meyers tuh dia waktu dapat ide Twilight ya, gara-gara dia mimpi kan, dan ada satu episode di mimpi itu gitu, yang buat dia menarik banget dan gak bisa enggak harus gue tulisin gitu. Kalau di Ranah 3 Warna ya, bagian apa sih dari cuplikan pengalaman yang membuat kamu berkesan banget gitu loh, dan itu justru menimbulkan keinginan untuk mengukuhkan gitu dalam satu novel? Episode mana? Ada beberapa ya, tapi yang paling berkesan itu menurut saya pengalaman pertama ke luar negeri. Pengalaman pertama ke luar negeri, anak kampung yang belum pernah kemana-mana, tahu-tahu dapat kesempatan terbang ke belahan dunia yang sangat jauh, ke Kanada. Perjalanan aja hampir 1 hari 1 malam itu kan. Nah, bagi saya itu agak gegar budaya, tapi yang menyenangkan itu, dan menurut saya itu asik banget, pengalaman yang luar biasa. Nah, itulah yang dituliskan salah satunya di Ranah 3 Warna. Jadi setengah dari Ranah 3 Warna itu ya cerita di Kanada itu, cerita tentang perjalanan itu. Jadi kalau Negeri 5 Menara kan ke Jawa, anak Sumatera ke Jawa. Kalau Ranah 3 Warna, anak Sumatera ke Jawa dan kemudian ke Jordan dan ke Kanada. Jadi perjalanan ke luar negeri itu sih sebetulnya, Mbak Asma, yang menurut saya struktur besarnya. Iya, dan kalau buat saya pribadi, karyamu tuh menarik dan nggak heran sempat diminta jadi pembicara di Berkeley ya? Nah, itu ada Profesor Jeff Hadler, dia Indonesianis, dia punya mata kuliah Introduction to the People of Southeast Asia. Nah, dia mengenalkan kepada mahasiswanya dengan cara yang asik mungkin ya, dia mencoba mencari novel yang menarik. Nah, menurut dia Negeri 5 Menara waktu itu bisa menceritakan cerita kampung, cerita rantau, cerita Jawa, cerita pesantren dalam sebuah cerita. Makanya dijadiin buku wajib buat mata kuliah dia. Nah, dalam rangka itu kemudian saya diundang, beruntung aja, maka kemudian saya diundang jadi residen di sana, masuk kelas, ngajar, public lecture, putar film, nah itu menyenangkan banget. Nah, bagi saya nih juga sebuah inspirasi baru nih Mbak Asma, mungkin buat teman-teman yang suka menulis ya, bahwa kita nggak pernah tahu seberapa efek tulisan kita itu. Kadang-kadang bikin kaget gitu. Saya waktu itu kaget sekali, apa buku saya jadi buku wajib. Itu GR banget waktu itu ya. Tapi lama-lama saya sadar, ini bukan tentang buku saya sebetulnya. Karena buku saya ceritanya mungkin ada cerita orang lebih baik lagi. Atau cara menuliskan itu mungkin banyak orang yang lebih pintar menuliskan. Yang berbeda, saya mungkin menuliskan cerita saya. Jadi aksi menuliskannya ini, mendokumentasikannya ini. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang punya banyak cerita pribadi tapi belum dituliskan aja. Kita nggak pernah tahu kemana nanti terbang tulisan itu dan membawa kita. Ya, karena sebuah cerita biasanya dia punya sebuah novel, dia punya perjalanan atau punya nasibnya sendiri ya, Fuadi. Iya, benar. Kita tinggal sebetulnya menulis sebaik yang kita bisa gitu kan, sepenuh hati kita, sepenuh pemikiran kita gitu. Setelah itu akan ada jalannya sendiri. Jangan lupa buat teman-teman ya, ditambah dengan misalnya doa pastinya gitu. Karena kita nggak tahu di antara semua, seperti tadi Fuadi bilang gitu ya, bukan karena kita yang paling pintar. Saya sering merasa bukan karena kita yang paling pintar, bukan karena kita yang paling kreatif,
kreatif gitu ya. Benar, Ya bahwa kita berjuang. Jadi usahanya manusia tuh berjuang. Jadi buat teman-teman yang karyanya belum selesai-selesai juga, ada pesan mungkin Fuadi. Ini banyak yang sudah menulis tapi kutu loncat gitu ya. Nulis satu novel nggak selesai, pindah novel lagi gitu. Kapan sih kita boleh merasa misalnya ide yang baru ini lebih menarik dan lebih lebih sepadan untuk waktu kita gitu, atau kapan itu justru merupakan tindakan atau kebiasaan yang nggak disiplin dan sebaiknya fokus aja ke yang pertama sedang ditulis. Itu problem saya juga sih sebetulnya, bagaimana disiplin ya. Menulis itu kan sebetulnya pertarungan melawan diri sendiri ya, apalagi ini menulis bukan buat tugas kuliah, bukan buat skripsi, nggak ada yang nanyain kan, nggak ada deadline. Nah, karena itu sebaiknya menurut saya ide cerita itu terhubung dengan sangat dekat ke hati kita. Dia paling menggetarkan hati kita, yang paling membuat kita bersemangat bercerita, dengan riang gembira menulisnya. Nah, itu kalau saya sih sering menyebutnya inner journey, perjalanan ke dalam. Makanya saya punya kelas menulis nih Mbak Asma, namanya Writing from the Heart. Menurut saya pusat awal menulis itu ya dari hati kita. Hati kita yang paling dekat tuh ke siapa? Ke bidang apa? Ke topik apa? Kalau udah ketemu, hati itu akan terus ada di sana. Kalau menulis dengan hati kan nyampe ke hati. Nah, kira-kira gitu tuh kalau buat teman-teman yang kayaknya masih bingung yang mana yang harus dipegang, cari aja ke dalam, mana yang paling dekat dengan hati kita, mana yang paling menggetarkan kita, itu yang kita garap duluan. Oke, jadi mana yang secara hati itu paling condong kemana gitu ya? Iya, betul. Jadi paling cinta kemana gitu. Jadi kayak milih jodoh. Ternyata ada persamaannya ya. Kayaknya begitu. Yeah. Ada persamaannya Mbak Asma. Kalau gimana? Menulis itu kan kadang-kadang susah memulai, susah mengakhiri gitu ya. Mulai-mulai nggak berakhir-berakhir juga ada. Itu kan hubungan relasi kadang-kadang begitu juga tuh. Iya, kemudian mau menetapkan gitu ya, kayak kita milih judul gitu terus kan. Terus nggak tamat-tamat gitu ya. Nah, nggak tamat-tamat gitu, digantung aja gitu ya, nggak OTW. Oke, untuk karya-karya berikut gitu, kalau dilihat dari kemarin kan nuansa pesantren nih cukup mewarnai ya karya-karya novel Fuadi gitu. Kira-kira kalau untuk karya-karya berikut, apakah masih akan terkait dengan pesantren gitu ya, atau gimana? Udah ada planning buat yang berikutnya? Sebetulnya kan kalau Ranah Tiga Warna, si sequel dari Negeri Lima Menara, dia udah nggak ada pesantren lagi tuh, udah di luar. Yeah. Dan sebagian pembaca malah bertanya, mungkin ada yang belum move on dengan suasana pesantren dan tokoh pesantren, kok nggak ada lagi, udah di luar ya. Memang karakternya udah berkembang kan, dia udah tamat. Nah, buku ketiga, Rantau Satu Muara, udah nggak pesantren lagi, jadi udah keluar lagi. Nah, kemudian trilogi kan saya anggap sudah selesai sampai saat ini. Iya. Nah, tahun 2007 trilogi yang berikutnya akan juga beranjak dari dunia pesantren atau gimana? Nah, 2017 saya nulis Anak Rantau. Itu nggak ada pesantrennya sama sekali, tapi itu akar Minangnya kuat sekali. Jadi mungkin yang ada komponen yang selalu ada di buku saya itu akar Minangnya ya, sentuhan Minangnya. Nah, di novel yang terakhir, ini novel biografi pahlawan nasional Lafran Pane, judulnya Merdeka Sejak Hati. Nah, ini feel Sumateranya dan feel perjuangannya ada, juga nggak ada pesantrennya. Nah, kedepannya ini saya masih agak lama nih proyeknya Mbak Asma. Kemarin kan ikut residensi Komite Buku Nasional ya. Saya riset ke Amerika, ke Library of Congress, dan ke National Archive-nya Amerika, Pusat Arsip Nasional Amerika, untuk riset tentang arsip-arsip diplomatik Amerika sebelum Indonesia merdeka. Nah, selama ini kan kita punya banyak arsip sejarah dari sisi Eropa ya, tentang proses Indonesia merdeka, tapi dari sisi Amerika jarang sekali. Nah, itu yang lagi mau saya tata jadi mungkin novel sejarah kali ya. Nah, tapi masih itu berarti background jurnalisnya berpengaruh banget tuh ya untuk riset itu? Iya, kayaknya itu kepake di sana. Dan asik banget itu riset, sampai kemudian saya pikir di tengah riset ini saking banyaknya bahan, pingin ini, pingin itu. Nah, itu perlu fokus sih kita riset. Kalau enggak, semuanya pengen. Nah, kalau gitu langsung pengen gali nih. Sebetulnya bagaimana sih cara seorang Fuadi melakukan riset untuk novelnya?
Risetnya bisa sangat personal, sangat sederhana, bisa sangat sophisticated ya. Yang sederhana saya bilang itu waktu mulai negeri 5 Menara mulai ditulis itu kan saya menuliskan basis pengalaman nyata yang sudah berlangsung 20-an tahun lalu. Jadi detailnya mungkin saya sudah banyak yang lupa. Nah, padahal saya kan perlu juga detail, emosi, momen-momen emosional. Nah, zaman dulu itu kan nggak ada jejak digital ya. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya riset pulang kampung mencari buku harian saya yang dulu itu, Mbak Asma, yang zaman dulu saya tulis itu. Nah, ternyata saya lumayan konsisten tuh nulis, apalagi di Gontor ya. Di Gontor itu kita diwajibkan punya jurnal. Nah, waktu nyampe di rumah udah ada buku hariannya yang dimakan rayap sih, tapi kalau yang masih terbaca itu masih cukup banyak. Itu saya baca ulang semuanya. Bagian yang penting, yang dramatis saya kasih post-it gitu ya. Jadi buku hariannya lucu tuh, ada post-itnya di mana-mana. Nah, saya juga ketemu dengan ibu kan, dengan ama. Nah, ama saya waktu itu waktu saya bilang nulis novel, ama saya kemudian masuk kamar gitu. Saya berpikir nih ama saya apa kecewa, pemarah gitu ya. Anaknya kok pulang dari pesantren bukan jadi ustadz, malah mau bikin novel. Ya. Tapi ternyata ama saya masuk kamar itu buat mengambil setumpuk kertas yang setebal inilah kira-kira. Dan kertas itu ternyata adalah semua surat yang saya kirim ke ibu saya waktu di pesantren selama 4 tahun. Disimpan ya? Iya, disimpan. Jadi, dan saya kan rajin nulis surat ya. Rajinnya itu apalagi di musim uang jajan udah menipis, makin gencar suratnya kan. Campur kebutuhan ya? Nah, iya. Nah, ibu saya benar-benar menyimpan itu dengan baik ya, sampai dikasih nomor. Surat pertama, tanggal sekian, dinomerin. Oh, bagi saya ini riset luar biasa nih. Ini bahan riset kan. Baca ulang semua surat, itu kan emosinya dapat semua tuh. Kalau misalnya kita lagi terharu nulis surat itu tuh ada bolongan, air mata jatuh lah kira-kira. Ya? Jadi risetnya bisa seperti itu, sangat personal itu ya. Harian, surat, foto-foto zaman dulu, wawancara dengan teman-teman yang dulu kita pernah hidup bersama waktu di pesantren, baca banyak buku yang tentang hidup di asrama. Nah ini menarik nih Mbak Asma. Saya waktu riset negeri 5 Menara itu, saya beruntungnya gini, ternyata belum ada penulis novel di Indonesia yang menulis tentang kehidupan asrama pesantren. Sepengetahuan saya ya. Kalaupun ada kemudian nggak terlalu terkenal gitu ya. Misalnya sudah ada yang lebih dulu dikenal, ini negeri 5 Menara mungkin nggak laku gitu ya, karena ini dianggap pertama mungkin bercerita kehidupan sehari-hari di dalam pesantren. Nah, saya mencoba tuh apa ya buku yang kira-kira mirip. Ternyata nggak ketemu. Akhirnya malah saya baca buku Enid Blyton lagi tuh, Malory Towers gitu ya. Lalu saya baca Harry Potter. Karena Harry Potter kehidupan pesantren, cuma dia ada magic dan ada Dumbledore-nya kan. Betul. Coba Harry Potter itu naik Hogwarts Express ke Hogwarts. Kalau saya naik bus ANS ke Gontor kan. Ya, banyak kesamaan-kesamaan cerita. Ada juga buku namanya Dan Brown School Days. Itu cerita asrama di Inggris abad ke-18. Terus sengaja saya pesan tuh dari Amazon. Pokoknya saya perlu riset-riset itu gitu ya. Nah, itu risetnya bisa dari ujung ke ujung itu kan, dari yang sangat personal sampai kemudian ke literatur. Yang mulai agak complicated itu yang tadi itu, yang riset sampai ke Library of Congress, ke file-file rahasia diplomatik Amerika, file FBI, CIA, file militer mereka yang dulu rahasia kan udah boleh dibuka sekarang, itu dibaca ulang. Itu berarti kebutuhan teman-teman juga yang ingin melakukan hal yang sama, kebutuhan bahasa Inggrisnya penting gitu. Ada Google Translate. Ya, oke. Apa ya yang lain yang ingin Asma sampaikan sekarang kan juga maksudnya karya sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, kemudian juga dibawa ke film ya, dan film ini kan penerjemahan yang lain gitu. Dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman penulis nih yang pengen karyanya difilmkan. Apa sih tipsnya nih yang harus bagian yang bisa dilakukan seorang penulis gitu ya agar karyanya bisa difilmkan? Yang paling pantas menjawab Mbak Asma ini. Karyanya lebih banyak difilmkan. Lagi giliran host nih. Oh gitu ya. Ya pasti menarik nih dari kacamatamu. Ya kita kan
kalau saya sih pingin apa yang disampaikan dalam karya kita itu kan ada pesannya, dan pesan ini kan sebaiknya tersampaikan. Kalau ini dianggap sebuah cara berbuat kebaikan, ya semakin banyak orang tersentuh pesan itu semakin baik kan. Nah, sayangnya kan pembaca novel itu nggak banyak, nggak sebanyak penonton film menurut saya. Makanya selalu kita mencoba berpikir ada turunan dari karya kita ini ke medium lain. Nah, dia pindah ke medium lain. Nah, jadi bagaimana supaya bisa dia pindah ke medium lain? Ya kalau zaman sekarang tentu saja produser itu mencari buku yang laku gitu ya, yang bestseller, yang diharapkan bestsellernya ini kebawa ke film. Jadi selain itu pendekatannya yang mungkin yang unik ya, yang baru. Dan ada yang bilang visual. Jadi ceritanya itu kalau divisualkan asik, filmis. Kadang-kadang saya lihat juga bagian chapter di buku itu yang bercerita tentang luar negeri jadi daya tarik juga. Karena di film yang ada komponen luar negeri juga lebih menarik bagi penonton, walaupun nggak semua ya. Yang lain apa lagi ya? Yang film terakhir kemarin berapa negara tuh lokasinya? Oh ini nggak cuma satu negara, 2 negara, nggak banyak. Mahal sekarang kan kemana-mana. Iya, iya. Tapi yang menarik lagi, dia turunan, ini Mbak Asma juga pasti punya banyak pengalaman ya. Turunan film kan nanti kemudian ke serial kan. Iya, nah, kemarin saya dikontak oleh Maxstream. Mereka akan bikin serial Negeri Lima Menara di OTT gitu. Dulu saya kan nggak ngerti apa sih OTT gitu. OTT itu over the top. Over the top itu streaming film online. Nah, ini kan kekinian banget, apalagi di masa pandemi ini. Dulu saya nggak mengira itu sesuatu yang besar. Ternyata arah industri malah ke arah streaming sekarang. Nah, itu turunannya bisa ke serial seperti itu. Berarti yang lagi dicoba juga sebetulnya ini Mbak Asma, turunannya ke animasi. Oh, animasi, benar. Nah, belum tahu ya, ini masih mulai awal banget. Kebayang sih kalau Negeri Lima Menara itu dibikin animasinya buat aku, dan buat anak-anak Indonesia juga menurut aku bagus banget gitu loh. Apa sebuah serial yang bakal membentuk karakter gitu kan. Mudah-mudahan niatnya begitu, dan kita kan belum punya ya. Ada Ipin Upin bukan dari Indonesia gitu ya. Dan Negeri Lima Menara menurut saya ada komponen multikulturalnya kan. Anak-anaknya datang dari berbagai suku. Doain dong, semoga lancar. Mudah-mudahan dimudahkan ya, kita doain semua ya teman-teman ya yang ikutan di sini. Boleh mulai yang ingin bertanya ya, boleh dituliskan di chat dulu, nanti mungkin baru memilih gitu ya. Nanti juga boleh raise hands, jadi bisa langsung menanyakan ke Fuadi. Tapi sebelum itu saya ingin oh ya. Jadi Bunda buka gini, Fuadi bilang stop. Oke, kita juga punya ini nih, punya hal baru nih. Jadi kita giveaway. Jadi giveaway-nya membentuk nomor ya. Ya, membentuk nomor. Jadi aku giniin buku, nanti Fuadi bilang stop gitu ya. Atau kita sekarang giveaway aja dulu ya? Iya, karena di Facebook ini udah ada 700 komen. Di Facebook ini udah ada 700 komen, dan kita hari ini tuh ada bagi-bagi pulsa juga, ada bagi-bagi hadiah yang lain ya, Ayah? Iya, pulsa. Ini ayahnya nggak di sini, ngilangin di sini. Keren banget nih Ayah Isa ini. Ya. Oke deh, satu nih ya, bisa kita sebutin nomor dulu satu nih. Double 11. Jadi terserah Fuadi berhenti. Fuadi mau yang mana nih? Ditempel gini. Jadi ditempel gini. Oke. Iya, 1, 2, 3. Oke, stop. Pertama nggak ada. Oke, lagi ya, 1, 2, 3. Sip. Di sana, stop. Nah, berapa nih? 108. 108 nih, selamat ya yang nomor 108, dapat hadiah apa ya? Pulsa 100.000. Dapat hadiah pulsa 100.000. Tuh, kamu udah dapat ilmu, dapat hadiah pulsa lagi ya, subhanallah ya. Jangan lupa juga untuk rajin-rajin mengupload menerbitkan karya kamu di KBMF ya, karena by the way sudah ada teman penulis kita yang gajinya, penghasilannya atau royaltinya apalah selama 2 pekan itu dapat 6 juta kemarin dari KBMF. Ya, minta doanya juga Fuadi ya. Amin, keren banget tuh. Ya, mudah-mudahan bisa jadi rumah juga nih ya. Amin. Kalau ngikutin Fuadi rumah 3 warna pasti. Ya. Rumah 3 tingkat. Rumah 3 tingkat ya. By the way, ada nggak sih, kan biasanya gini, setiap penulis ketika karyanya difilmkan itu punya panduan sendiri gitu ya. Ini boleh, ini nggak boleh gitu. Kalau kamu sendiri sebetulnya gimana ketika ada produser yang ngontak, apa hal-hal atau persyaratan yang mungkin penting gitu buat Fuadi?
Ya, teman-teman yang dengar, ini pertanyaan Mbak Asma, ini pertanyaan yang saya alami. Jadi waktu film pertama mau dibikin, saya malah konsultasi sama Mbak Asma waktu. Nggak tahu dia ingat apa enggak ya. Gimana sih deal dengan produser, dengan sutradara gitu ya. Nah, dan karena hasil ngobrol antara lain dengan Mbak Asma, saya juga tanya di Lestari dan lain-lain, kita ternyata bisa punya hak untuk menentukan dari awal ya, rambu-rambunya. Nah, artinya kita bisa nih untuk mengajukan apa yang kita mau, apa yang kita tidak. Cuma kadang-kadang dunia film itu mungkin nggak terbiasa juga ya begitu mengapresiasi suara dari penulis. Benar. Karena kadang-kadang kalau penulis di kontak produser udah senangan duluan, waduh udah senang duluan ya iya aja gitu ya. Padahal teman-teman nanti di kontrak itu perlu dilihatin tuh satu-satu. Walaupun kita memang senang dan pengen, tapi kita juga perlu lihat tuh yang mana yang perlu kita ajukan perubahan dan lain-lain. Dan kita set juga boundary-nya. Nah kalau saya sih waktu itu, Mbak Asma, saya pengen Cerita Negeri Lima Menara kan basisnya pesantren. Ya kalau bisa dia tetap dalam koridor pesantren itu dong. Betul. Kalau ditarik-tarik keluar itu agak aneh. Kalau ceritanya udah di luar pesantren, mungkin masih oke secara cerita. Tapi kalau di pesantren waktu itu cukup strict, apalagi kemudian syutingnya juga di dalam pesantren. Nah itu ditulis sih dalam kontrak, dalam adendum, bukan adendumnya ya, attachment kontrak itu saya tulis, saya spell out, harus begini, pakaian begini dan lain-lain gitu ya. Tapi memang teman-teman kondisinya nanti tidak bisa langsung jadi ya, akan ada tarik ulur, pasti akan ada nanti tawaran, boleh nggak kayak gini, secara kreatif nih kayak gini, secara gini akan lebih menjual. Nah itu kekuatan kita ini, kapan kita ikhlas untuk mengulur dan menarik gitu ya. Jadi begitu situasi industri. Perlu disadari juga yang paling penting itu kalau menurut saya prinsip dan pesan kita apa. Kalau kemudian pesan kita hilang, prinsip kita hilang, tapi film kita laku ya mungkin nggak maksimal kemudian niat awalnya. Benar. Karena memang kita kalau bicara buku mungkin 5.000 eksemplar aja cetak ulang itu udah dibilang bestseller gitu kan ya. Mungkin 100.000, 200, 300, 500. Tapi untuk mencapai 500.000 bisa dihitung ya berapa banyak penulis Indonesia yang mencapai itu gitu. Tapi kalau buat film itu angka ratusan ribu itu bukan impian gitu. Maksudnya menjadi lebih mungkin gitu. Bahkan jutaan ya Fuadi ya gitu. Jadi memang target dan diluruskan niatnya ya, mudah-mudahan dengan meluruskan niat jadi lebih berkah juga gitu, bahwa yang kita inginkan bahwa ketika sebuah buku bestseller, ketika kemudian difilmkan dan filmnya box office, kita berharap mudah-mudahan nilai-nilai yang kita perjuangkan, nilai-nilai yang membuat kita ini penting gitu ya, disosialisasikan, ini bisa menjangkau banyak orang gitu, itu tercapai gitu. Benar. Walaupun kadang-kadang harus kompromi ya Mbak Asma ya. Dalam proses itu banyak juga kompromi, ada makan hatinya juga ya, tapi kadang-kadang kita berpikir mana yang lebih impact-nya, mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Benar. Dan tidak gampang kadang-kadang harus ini ya, berurusan dengan hal itu. Tapi perhatikan banget sih memang ya, benar yang tadi kamu bilang, perhatikan banget perjanjian gitu. Karena saya kayaknya melototin perjanjian itu bisa cukup lama sampai diuber-uber sama pihak produsernya gitu ya. Ini kok belum diiniin gitu. Karena kadang-kadang tuh ada gini, misalnya ketika memberi batasan waktu, ya kan, itu penting kan? Batasan waktu berapa lama karya kita sampai kita boleh difilmkan lagi gitu, bisa di remake gitu kan. Kemudian ada batasan waktu, misalnya kalau produksi tidak dilakukan sampai dengan berapa lama nih? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah kadang-kadang tuh pihak PH ada yang licin juga gitu. Jadi kalau misalnya sampai batas waktu tidak diproduksi juga, maka akan ditentukan keputusannya oleh pihak pertama dan kedua. Lah itu kan bingung kan. Yeah. Jadi akhirnya melibatkan pihak produser juga gitu. Sama batasan itemnya juga Mbak Asma kan. Oh iya, karena tadi sekarang ada OTT ya kan? Iya, kadang-kadang udah dibeli langsung, udah ditulis langsung, artinya film termasuk, sinetron, serial termasuk, sinetron termasuk, TV termasuk, animasi termasuk. Nah itu kadang-kadang udah draft awalnya begitu. Kalau kita nggak hati-hati ya udah masuk aja tuh semuanya. Iya, kalau saya sih saya coba belah-belah. Ini hanya buat right satu film. Kalau nanti ada film remake-nya beda lagi, itu urusan lain lagi. Kalau OTT dibedakan nggak sama Fuadi? Dibedain. Makanya saya bisa
kontrak sendiri, bukan melalui PH sebelumnya. Oke. Ya, itu penting banget ya buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti banyak dari teman-teman KBMF. Kalau punya teman lawyer atau orang hukum, minta tolong mereka aja liatin kontraknya. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti ya bahasa hukum itu. Betul. Apalagi masa depannya kita memang streaming ya. Iya, kayaknya masa depan. Iya. Oke. Kita mulai ya sesi tanya jawab nih. Ada yang ingin bertanya? Ini saya lihat Mas Bahrul mungkin bisa bantu memilih penanya dari yang raise hands. Silakan untuk yang di Zoom ya, bisa raise hand yang ingin ditanyakan. Sebenarnya ini belum ada raise hand Mbak Asma ya. Ya, silakan mungkin yang ingin bertanya bisa raise hands atau sambil bisa langsung. Ya. Ini dengan Mas siapa nih? Nggak ada namanya. Silakan Mas, kalau ada ini videonya bisa dibuka videonya. Iya. Iya. Mas Bang Mo ya, Muhammad Ridwan. Iya. Oke, tanya apa Mas? Langsung aja ke Mas Fuadi. Ini saya kan udah baca Negeri Lima Menaranya, terus nonton filmnya juga, tapi kok kurang greget gitu kalau di filmnya. Itu perasaan Mas Ahmad tuh autornya gimana sih? Kalau film itu enggak se ide. Iya. Jadi itu aja, ini masalah tingkat kepuasan sebetulnya, tingkat kepuasan penonton ya. Which is agak relatif juga. Oke, gimana? Fuadi langsung dijawab ya. Ya, kepuasannya ada 3 tuh ya, kepuasan penulis, kepuasan penonton, kepuasan pembuat film gitu ya. Nah, 3-tiganya ini kemudian harus ada take and give-nya ya. Tentu saja saya punya gambaran sendiri tentang film. Tapi pembuat film, produser, sutradara juga punya bioskop sendiri di kepalanya, dan pembaca juga begitu. Kadang-kadang nggak ketemu. Tapi kalau tadi ditanya kayaknya ada yang kurang, ya sekali lagi saya nggak bisa mengintervensi cara menuliskan cerita dalam bentuk gambar, karena itu bagiannya sutradara dan skenario. Itu adalah karya mereka, tapi diambil dari karya saya. Kalau saya ditanya, tentu saja pasti ada harapan-harapan, seharusnya gini nih, seharusnya nih ada yang ini, tapi nggak ada. Tapi akhirnya setelah lihat semua proses, itu udah yang terbaik yang kita lakukan untuk dapat itu, Mas. Jadi begitu ya, Mas. Kalau ada remake sih saya senang. Saya tahu bisa dapat lagi yang persepsi yang lain ya. Iya. Iya. Oke, sekarang Mbak Fardani, silakan. Ya, silakan Mbak Fardani. Buat teman-teman yang di Facebook ya, next kita ada tamu berikutnya itu Mas Guntur Suharjanto, sutradara Panah Tiga Warna ya kan? Iya. Ya, betul. Nanti bisa bergabung juga di Zoom ya. Silakan. Mbak Fardani, sudah siapkah? Kalau belum, bisa Mas Agung dulu. Bahrul, bagaimana ini? Iya Mbak, masih nunggu. Ya. Oke, kalau masih nunggu, Fuadi, kita main ini lagi nih. Ya, siap. Halaman ya. Ini novel terbaru Asma. Ini dipromoin karena bosnya judulnya. Ini Sehidup Sesurga Denganmu. Mantap. Oke, Asma buka ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, stop. Oke. Ini yang kanan kiri. Terserah. Oke, ini 198. Siapa nih? 198 ya. Selamat dapat pulsa. Ini berapa kali lagi? Oh, yang kedua dapat pulsa 50.000 ya. Ini kita harus menghentikan ini berapa kali? Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Ya. Fardani, Fardani bisa di videonya bisa dinyalakan? Sudah. Oke, silakan. Ya, silakan pertanyaannya. Bang Fuadi, bagaimana caranya penulisan naskah untuk pesan-pesan di pesantren kan itu bisa kesannya nggak menggurui kayak gitu. Jadi pembaca enak gitu. Itu bagaimana prosesnya? Oke, terima kasih Mbak Fardani. Sampai ketemu ya nanti pekan depan ya. Ini langganan ya. Ada salam dari Pak Fuadi. Salam kembali buat Mas Fuad ya, Fuad Baraja ya. Iya Pak Fuad. Oke, salam kembali buat beliau ya. Salam hormat. Baik, silakan Mas Fuadi dijawab. Ya, Mbak Fardani memang itu
menurut saya salah satu tantangan ya. Apalagi kalau cerita dunia pesantren itu kan penuh dengan pesan, penuh dengan ajaran-ajaran religi. Nah, sementara saya pingin buku saya dibaca oleh masyarakat lebih luas. Kalau bisa dia menembus batas-batas sekat-sekat sosial, budaya, bahkan agama. Karena itu dari awal saya udah mencoba tidak akan menampilkan ayat yang begitu saja gitu ya. Kalau dia kemudian muncul sebuah ayat, dia melalui sebuah cerita atau melalui ungkapan atau di paraphrase menjadi kalimat. Nah, dan itu kemudian dititipkan pada sosok yang memang kuat, yang memang dihormati selama cerita, yang dihormati oleh karakter utama. Nah, harapan saya kalau pembaca itu kemudian terbawa oleh karakter ini, dia juga akan menghormati kata-kata si kiai ini. Kalau di sana kan Kiai Rais gitu ya. Nah, jadi kayak gitu tuh memasukkannya. Kalau diperiksa hampir nggak ada yang ayat-ayat begitu, tapi dia dalam bentuk cerita, diceritakan ulang dalam perumpamaan-perumpamaan. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke, gitu ya Mbak Fardani ya. Baik, sekarang pertanyaannya Mas Agung. Sudah siap? Baik. Ya, silakan. Siap. Wah, Mas Agung pribadi ini penulis Mas Fuadi dari diterbitkan juga karyanya di Asmanadia Publishing House, dan ini pakar sejarah. Wah, keren. Jadi bisa dikontak nih kalau untuk sejarah. Perlu narasumber nih, jadi narasumber saya nih. Boleh. Silakan, Gung. Iya, sebelumnya saya kan penulis non-fiksi ya, bestseller juga. Nah, sekarang lagi mau nulis novel. Itu saya nulis tentang Buya Hamka 13 bab dalam 1 hari itu. Gimana caranya itu? Saking mahabahnya gitu ya, saking gini. Tapi habis itu mentok. Mentoknya 13 hari juga nggak? Kenapa? Nulis 13 bab 1 hari, mentoknya 13 hari kan? Iya, 13 hari kayaknya sih. Gimana, Gung, terus? Nah, itu gimana nih? Saya bingung juga untuk membangkitkan lagi energi menulisnya itu sebenarnya klasik sih ya, kendala klasik seperti ini. Teori saya ngerti, tapi prakteknya susah. Jadi bagaimana bangkit lagi agar naskahnya bisa move on ya? Betul ya. Oke, ya. Makasih, Gung. Gimana nih Bang Fuadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga pernah nih kayak gitu, mentok juga gitu ya. Jadi kalau ditanya semua orang, saya pernah mentok lah menulis ya. Nah, waktu itu cara saya coba berbagai cara ya. Saya coba ninggalin karyanya berapa lama, terus balik lagi, masih mentok lagi gitu. Akhirnya saya pikir nih ada yang salah nih. Nah, saya pikir salahnya dari mana nih? Apakah niatnya salah? Apakah tadi topiknya salah? Topiknya nggak benar-benar saya suka gitu. Saya pikir-pikir ternyata topiknya kayaknya asik, tapi sebetulnya nggak nyambung dengan hati saya, nggak benar-benar saya senang gitu. Mungkin karena senang sesaat. Nah, akhirnya topiknya diganti dikit, digeser dikit dengan sudut pandang yang berbeda. Itu bab novel, sorry by the way. Satu novel bahkan. Jadi novelnya nggak maju-maju. Oke. Yang anak rantau itu, Mbak Asma. Jadi dulu itu pendekatannya adalah merayakan kedamaian, kehebatan kampung gitu. Tapi ternyata nggak maju-maju tuh. Nah, akhirnya kemudian saya ganti perspektifnya malah menjadi kritik sosial untuk kampung. Nah, ini lebih nyambung. Kemudian saya tambahin risetnya, Mas. Begitu tambahin riset, perspektif melihat ceritanya diganti, dia mulai jalan. Nah, begitu mulai jalan sudah agak enak kan. Kalau mau lagi lebih ada pressure lagi, kalau bisa bikin janji ke orang-orang, ke teman, ke istri, ke suami gitu ya, biar ditanya gitu ya. Kalau nggak jadi dibeliin berlian gitu ya. Dibeliin berlian. Malah ngedoain nggak jadi nanti istrinya nih. By the way, ya gitu Gung ya. Mudah-mudahan lancar lagi nih. Gue nunggu banget nih kalau tentang Buya Hamka nih, gue nunggu banget nih ya. Jadi mudah-mudahan ya, dan siap insya Allah endorse Gung buat ke penerbit ya. Alhamdulillah. Di KBM like-nya dikit tuh, cuma 40. KBM biasanya KBM like-nya cuma 40. Kita punya PR juga nih untuk KBM nih ya.
Oke, mudah-mudahan nanti Mas Fuadi juga bisa ngasih endorsement nih ya kalau suka dengan novelnya ya. Iya. Thank you. Kita ada penanya satu lagi, Alin. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dong ke Fuadi, apa sih yang didapat dari seorang penulis? Yang didapat dari seorang penulis itu, waduh, apa ya, banyak banget ya. Biar menggoda nih, biar menggoda. Menggoda. Motivasi udah, teknis udah, nah bagian menggoda. Oke. Yang saya dapat karpet terbang. Dalam arti kayak Aladin gitu, bisa kemana-mana gratis tanpa harus bayar gitu. Jadi bisa tiba-tiba nanti ada telepon dari Amerika, Mr. Fuadi, would you come to our campus to talk about your novel? Bisa tiba-tiba kayak gitu. Wah, kaget gitu ya, tahu dari mana novelnya? Kami baca yang bahasa Inggris. Bisa tiba-tiba ada undangan ke Australia untuk ngomong di Writers Festival. Nah, yang seperti itu tuh suka bikin kaget tapi menyenangkan. Dan rasanya nggak akan terjadi kalau nggak nulis. Jadi kayak karpet terbang itu, jalurnya ya gara-gara menulis. Nah, ini pengalaman yang luar biasa menurut saya. Yang lain, kita punya kebebasan ya, kalau menulis itu saya bandingkan ketika saya jadi wartawan. Jadi wartawan itu kita menunggu assignment, ada penugasan, kita harus meliput, nanti harus ada angle-nya, narasumbernya juga begitu, ya, dan kembali ke editor nanti dipotong-potong lagi gitu. Jadi kayaknya udah usaha tapi kemudian dipotong. Kalau nulis gitu itu bebas, mau ngapain aja terserah kita. Dan kita punya misi kita sendiri yang bisa kita taruh dalam buku kita itu. Kita punya kendali lah, in control gitu. Betul, karena nggak semua kita ya. Ini Mbak Alin ya? Siap. Ya, jadi nggak semua kita punya kontrol ya, dan ini salah satu benefit sebagai penulis. Mbak Alin, silakan pertanyaannya apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan itu ya, Negeri Lima Menara itu betul-betul fenomenal banget ya. Jadi pas waktu dulu keluar, ketika saya baca judulnya aja Negeri Lima Menara, memang saya itu langsung terkoneksi ke yang Naluri Towers itu. Nah, yang ternyata hari ini baru tahu kalau itu salah satu referensi yang udah jadikan gitu kan, dan nempel juga di judulnya. Yang mau ditanyakan itu, dari Naluri Towers itu bagian mana yang dijadikan referensi sama Uda? Soalnya maksudnya gini loh, itu kan jauh banget ceritanya gitu kan. Pertama asrama perempuan, terus kan di luar. Sementara kan Uda membuatnya cerita tentang pesantren. Jadi ingin tahu sebetulnya ketika seorang kita mau menuliskan pengalaman hidup terus mengambil referensi, bagian apanya yang dicari? Apakah feel-nya, apakah ada latarnya dan segala rupanya? Karena kan itu jelas jauh gitu. Itu aja, Mbak. Ya, makasih Mbak Alin. Langsung dijawab, Pak Adi. Ya, ini bagus nih pertanyaan Alin ya. Jadi kalau saya sih, yang saya ambil dari sana itu yang pengalaman kebersamaan anak-anak ketika bertumbuh bersama. Jadi kalau di Naluri Towers itu kan sisterhood-nya ya, kebersamaan mereka perempuan. Di Harry Potter misalnya kebersamaan si Ron, Harry dan Hermione. Di Negeri Lima Menara kebersamaan Saibul Menara. Dan di mana saja di asrama di seluruh dunia menurut saya itu sama, kebersamaan, rasa persaudaraan luar biasa. Nah, itu diambil. Kedua, ciri-ciri pesantren, terus Hogwarts dan Naluri Towers itu ada yang sama juga. Selalu ada senior nih, senior yang nyebelin atau senior yang sok jago atau memang dia bertugas sebagai pengendali kedisiplinan. Nah, kalau di Negeri Lima Menara itu kan ada Tyson ya, kalau di Naluri Towers ada, kalau di ini juga ada. Itu memang begitu sih di kehidupan asrama. Nah, saya mencoba mengkomparasikan aja gimana di berbagai cerita itu hubungan mereka, kehangatan mereka dan persaingan mereka dan lain-lain. Ya? Dan juga selalu ada karena mereka hidup di sebuah tempat yang jauh dari orang tua, ada kerinduan, gimana relasinya dengan orang tua dan dunia luar. Menambah ininya aja, menambah perspektif cara pendekatan aja. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman yang menyimak, yang live juga di Facebook atau yang sekarang di Zoom ya, seorang penulis hebat, saya selalu bilang bahwa penulis itu nggak bisa saya membayangkan seorang penulis itu tidak membaca gitu. Dan biasanya ya, ini kita punya persamaan, Fuadi, Asma juga sebelum nulis itu biasanya pasti hunting buku. Jadi untuk referensi gitu, untuk memperkaya gitu ya, memperkaya apa sih sebetulnya gitu, yang bisa
apa ya, hal-hal yang secara logika umum gitu ya, common sense-nya kayak gimana, kalau tinggal di pesantren kayak gimana, tinggal di asrama kayak gimana, kayak gitu kan tadi termasuk yang poin kebersamaan. Baik, saya kira penanyanya sudah. Fuadi, saya pengen ini satu lagi. Oke, Ya. siap. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Oke. Stop. Sekarang halaman 83. Oke. Ya, 83. Selamat buat kamu yang dapat pulsa. Dapat pulsa berapa ya? Dapat pulsa 50.000 ya. Jadi mudah-mudahan besok ikutan lagi ya. Tadi caranya mudah banget, cuma ngetek doang ya. Oke, Fuadi, ada pesan-pesan nggak? Atau enggak, sebelum itu saya pengen tanya, kira-kira waktu pertama nulis nih, balik ke proses kreatif ya. Waktu pertama nulis, ini waktunya ngulur dikit nggak apa-apa ya. Pertama nulis itu langsung puas atau banyak halaman yang dibuang? Atau langsung nyaman? Dia berproses sih, sampai saya lupa sebetulnya ya. Tapi mayoritasnya sih dipakai. Mungkin sekitar 10% ada kali dibuang ya. 15% atau 10%. Saya nggak terlalu ingat. Tapi biasanya kalau nulis, kalau saya nih dalam Microsoft Word, kan sudah ada bab-bab. Nanti ada bab paling terakhir saya yang dibuang judulnya. Pokoknya yang kayaknya belum terlalu asik, tapi ini cerita kayaknya menarik, saya taruh aja dulu di sana gitu. Nah, nanti bagian terakhir itu setelah udah agak bagus nih alurnya, saya lihat lagi bagian yang terakhir yang saya yang dibuang itu. Bisa nggak dia masih dipakai? Kadang-kadang sayang banget nih, kayak bagus nih tapi nggak dipakai. Ya kita harus tega juga sih ya, kalau nggak mendukung cerita ya nggak usah dipakai gitu. Tapi kadang-kadang ketemu yang bisa dipakai dan cocok. Nah, itu dinaikin lagi dia ke dalam naskah. Gitu pendekatannya kalau saya. Oke, saya pengen menanyakan satu hal, tidak langsung terkait ke penulisan, tapi karena beliau ini juga meraih beasiswa ya, sampai ke luar negeri segala gitu. Tips belajar dong, karena saya yakin yang menyimak nih teman-teman, ada berapa nih yang audiens nih yang menyimak di live Facebook. Saya yakin pasti komennya udah 1.400 ya. Saya pengen ada tips belajar deh, tips belajar. Karena tips belajar ini sedikit banyak nanti juga bisa diterapkan juga di kepenulisan. Gimana Fuad? Ini tips belajar apa tips mencari beasiswa? Mencari beasiswa ya, apa tips belajar ya? Tips mencari beasiswa. Oke, siap. Nah, kalau tips mencari beasiswa, pertama harus ada niat dari dalam hati itu memang pingin belajar, pingin sekali belajar. Ada kerinduan untuk punya ilmu yang baru. Nah, kalau pepatah pesantren itu kan gini, idza sadaqal azmu wa dahas sabil. Jika sudah jelas keinginan, terbukalah jalan. Nah, kalau kita ingin belajar, tapi belajarnya sebuah ilmu yang kita nggak punya di sini dan harus jauh misalnya ke Eropa, ke Amerika dan nggak punya duit, ya kalau keinginannya kuat itu nah, salah satu jalannya adalah beasiswa. Nah, untuk dapat beasiswa ini sebaiknya kita pikirkan bahwa manusia itu berhak loh belajar kemana aja di bumi Allah ini, bahkan ke bulan juga boleh kalau sudah ada kampus di sana, tanpa harus sibuk berpikir duitnya. Karena selalu ada beasiswa. Nah, beasiswa ini menurut saya tentang cara berpikir ya. Cara berpikir dan cara berzikir ya. Cara berpikirnya gini, beasiswa itu sebetulnya yang mau keluar negeri, itu sebetulnya banyak. Jadi kita yakini saja itu banyak. Dan memang banyak sebetulnya. Cuma banyak juga yang nggak diketahui, nggak pernah ditemukan. Karena pemberi beasiswa itu nggak semuanya jor-joran ngasih informasi. Kita yang harus rajin mencari informasi beasiswa itu ada di mana. Makanya syarat pertama harus rajin riset nih. Riset bisa setahun tuh mencari sumber beasiswa. Jadi beasiswa itu banyak. Itu yang pertama. Mindset kedua, beasiswa itu bukan buat orang yang pinter aja. Kalau dia pinter, alhamdulillah bisa dapat beasiswa lebih mudah. Tapi yang nggak pinter, banyak teman saya pinter nggak dapat beasiswa. Yang biasa-biasa aja dapat beasiswa. Kenapa? Karena dia mencari. Jadi beasiswa itu buat orang yang berusaha, yang manjada-wajada lah kira-kira, yang nggak nyerah. Nah, yang kedua ya pola ini ya, pola zikir. Tadi kan mindset, juga ada heart set. Heart set itu ya ada keikhlasan, ada doa, ada tawakal. Nah, kombinasi itu insya Allah lah bisa dapat beasiswa kemana aja. Oke, hal yang sama nggak kalau terkait Writers in Residence? Kamu Writers in Residence berarti kan ke Amerika, terus Bellagio juga ya yang di Italia? Iya, iya. Oke. Ada Jadi kalau saya mengkombinasikan gini Mbak Asma,
beasiswa itu semua kesempatan kita keluar negeri untuk kita belajar, upgrade diri kita. Artinya residensi saya kelompokkan kepada beasiswa ya, karena kita kan dapat fasilitas. Nah, kan juga sering itu residensi. Menurut saya itu kesempatan bagus teman-teman, residensi keluar negeri buat penulis itu juga cukup banyak. Nanti tanya Mbak Asma tuh linknya apa gitu. Kalau menurut saya di riset aja di Google juga ketemu. Nah, yang pernah saya ikut itu yang paling itu yang Bellagio itu residensi buat penulis di pinggir Danau Como di perbatasan Italia dan Swiss. Danau Como itu tempatnya George Clooney tinggal, di balik danau itu kelihatan puncak Alpen. Nah, kita dikasih villa di sana, kerjanya nulis aja. Goyang-goyang kaki, lihat danau, menulis. Itu berapa lama ya waktu itu, Fuadi? Sebulan. Dan uniknya nih Mbak Asma, boleh bawa suami atau istri Mbak Asma. Oh, oke. Wah, kayaknya ini bisa dicoba. Termentaling ya. Halo Mbak Sisa. Bisa bulan madu juga berarti itu ya nulis. Iya, ini anniversary nih. Mas Isa, Ayah Isa dengan Bunda Asma cocok. Jadi buat teman-teman yang banyak banget benefitnya menulis ya. Tadi karya bisa kemana-mana, sebuah karya bisa membawa jadi karpet terbang buat penulisnya gitu. Jadi tetap semangat ya, selesaikan dulu tapi ini karyanya ya, terutama yang baru mulai menulis ya, menyelesaikan sebuah karya. Kemudian di KBM ini banyak ini Fuadi, kita tadi dapat ilmu soal judul ya, ternyata seorang Fuadi itu membuat puluhan list untuk judulnya gitu. Nah di KBM ini masih berproses, jadi biasanya yang viral itu yang judul-judulnya agak-agak lampu merah gitu, nggak semua gitu nih, makanya kayak Mas Agung gitu ya, kadang-kadang saya melihat ini ada penulis-penulis yang bagus nih gitu, tapi like-nya misalnya sedikit gitu. Nah ini PR juga ya, pelan-pelan kita berusaha. Sekarang kita udah dapat tipsnya untuk membuat dari mulai judul kemudian proses kreatif. Terakhir, pesan apa yang ingin diberikan kepada KBMers, kepada teman-teman anggota KBM di sini? Ya teman-teman, kalau bagi saya menulis itu mengubah hidup saya dengan tidak pernah terfikirkan sebelumnya ya. Dan teman-teman kalau nulis ya mungkin juga akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Tapi untuk menulis itu perlu komitmen menurut saya. Menulis itu seperti pepatah aja, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Cuma bukitnya kita ganti jadi buku ya. Jadi konsistensi, sedikit-sedikit lama-lama menjadi buku. Ya teman-teman konsisten dengan niatnya, konsisten dengan idenya, dicicil saja. Pelan-pelan. Makanya Ernest Hemingway itu kan pernah bilang, menulis itu sebetulnya bukan kehebatan imajinasi saja, itu mungkin sebagian kecil. Menulis itu sangat praktikal kerjanya. Kata dia, kamu menulis itu adalah harus duduk dan mengetik, type and to bleed katanya. Menulis dan sampai berdarah-darah tuh nulis. Berdarah-darah itu ya bisa, nggak ada urusan ini itu, nggak ada inspirasi dan lain-lain ya, nulis aja gitu. Nah itu mungkin bisa dicoba ya. Mungkin kelihatannya kurang gaya, kurang inspiratif, tapi memang menulis adalah bagian kenyataannya. Setiap huruf itu kan harus kita ketik ya Mbak Asma ya. Iya, nggak bisa tebal-tebal atau layar penuh. Ya kita pikirkan langsung jadi satu layar. Nah itu mungkin teknologi masa depan mungkin nanti bisa itu. Tapi sekarang belum, jadi harus diketik. Jadi itu, working hard harus begitu, manjada wajada. Dan teruslah menulis dari hati, supaya sampai ke hati. Menulis dari hati, jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi buku, kemudian dari hati ke hati ya. Sorry, nambah satu aja pertanyaan Asma nih, kalau Fuadi sendiri, sedikit-sedikitnya itu berapa halaman sih per harinya? Saya kalau lagi nggak khusus mengejar sesuatu, saya nggak selalu juga ada satu halaman Mbak Asma, karena ada bagian yang terpakai buat riset. Nah risetnya kan juga proses, kadang-kadang riset itu terjadi dalam proses menulis, tapi saya berusaha ya minimal satu halaman lah, berusaha, walaupun nggak selalu juga berhasil. Kalau ngomong tentang disiplin ini kita bisa belajar tuh sama Di Lestari ya, dia lebih disiplin tuh begitu ada proyek, disiplin dia. Saya kadang-kadang bermasalah dengan disiplin.
Ya mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa ngundang di juga kemari. Karena saya sempat salut juga waktu melihatin loh yang apa sih yang proses kreatifnya buku-bukunya di itu sampai dia sudah sudah membuat rencana sampai ke buku ke-6 gitu ya, buku ke-7 tuh buat saya aduh nggak kebayang gitu ya. Tapi bincang kita kali ini kaya sekali, Fuadi, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Berbagi dengan teman-teman KBM ya, buat teman-teman KBM ini please harus makin semangat, harus makin serius ya, harus makin termotivasi menghasilkan karya yang terbaik. Kemarin sudah hadir Hilman Hariwijaya, hari ini sudah ada Mas Fuadi ya, Ahmad Fuadi, dan teman-teman belajar banyak banget ya. Thank you banget Fuadi, Asma juga belajar banyak banget di sini. Dan kalau pekan mau depan ini Mbak Asma, kalau ada yang mau kontak-kontak teman-teman bisa lewat Instagram juga @afuadi. Kadang-kadang saya masih bisa tuh ngebalasin tentang tips. DM ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Atau Twitternya sama ya, Twitter sama Instagram? Twitter kurang aktif sekarang. Kurang aktif. Berarti di Instagram ya, teman-teman bisa cek Instagramnya Mas Fuadi. Apa tadi Mas? @afuadi. AFUADI. Oke, ya. Jadi teman-teman harus makin semangat ya agar ya waktu pembicara kita ini sudah berbagi banyak hal, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan ditunggu buat teman-teman yang belum download aplikasi KBM App ya, bisa download di Google Play Store, dan yang ingin ikutan karena pekan depan itu tamu kita Mas Guntur Suharjanto. Mas Guntur ini sutradara Ranah Tiga Warna ya kemarin ya. Ranah Tiga Warna yang filmnya Cinta 2. Ayat-ayat Cinta 2, kemudian ada Jilbab Traveler, Assalamualaikum Beijing, filmnya itu Cahaya di Langit Eropa ya, filmnya Hanum. Filmnya Hanum Rais ya. Jadi ini kita benar-benar ngelihat dari kacamata sutradara. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin berinteraksi langsung bisa nanti menghubungi ya, biar bisa ikutan di Zoom juga, nggak hanya di live di Facebook ya. Jadi pertanyaannya bisa langsung diajukan kepada pembicara. Fuadi, terima kasih, salam buat istri dan anak tercinta ya. Mudah-mudahan makin berkibar, makin bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan sukses ya dari karya jadi bekal di akhirat. Doanya juga buat amin, sama-sama. Saya doakan juga Mbak Asma. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti. Sampai bertemu di acara Belajar dari Bintang Rabu depan. Itu pukulnya kalau nggak salah 16.30, 17.30. Ya, agak unik karena Mas Guntur Suharjantonya lagi on the set kayaknya, lagi syuting. Jadi kita mengambil sela-sela waktunya. Oke, terima kasih sekali lagi Fuadi. Teman-teman, terima kasih. Oh iya, sorry Fuadi, kita foto dulu. Ini foto. Boleh. Foto bareng-bareng, ya. Ini untung saya ada pembisik di sini ya. Oke ya, siap. Fotonya, Mas Bahrul, aba-abanya. Ya. Oh, literasi. Oke. Ini lampunya cukup nggak ya? Hitungan 3 ya. Oke. Belum nyala, silakan dinyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan dulu buat teman-teman semua. Fardani mau ikutan nggak, Fardani? Oke. Ya. Hitungan 3 ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar, sekali lagi. Gaya bebas. Gaya bebas. Oke, gaya bebas. Hitungan 3 lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, enak yang di Zoom ya, ada foto bareng ya. Bareng virtual. Baik ya. Terima kasih semuanya, Tendi. Terima kasih Tendi. Ya, izin saya keluarkan ya. Masih saya makasih. Makasih teman-teman semua. Sip. Thank you. Oke Bunda, thank you. Ini berarti kita aja tinggal ngobrol. Oke, balik lagi ke. Jadi putus dong ya. Udah. Masa udah ke saya. Facebook udah putus ya? Udah Bari juga udah. Oke teman-teman, makasih banyak. Kita bakal